sepihak. Saya tanya, saya telepon dia dari hati ke hati, dia bilang, saya nama apa ya? Jadi dia bilang seperti itu. Dulu waktu Bapak galau, saya yang memotivasi. Tapi sekarang saya malah pergi. Kenapa? Saya bilang, kenapa nggak jual syariah Pak? Saya nggak bisa jual syariah. Karena apa? Ketika saya compare antara syariah dan konvensional, pasti rata-rata nasabah pilih konvensional. Ya. Dulu saya jualnya jangan sama seperti ini. Saya seperti itu, saya compare. Sekarang nggak pernah. Ini syariah saya, Anda mau beli oke, nggak beli nggak apa-apa. Tapi saya pastikan ini pun bagus. Seperti itu. Dan kemarin saya juga prospek reselling nasabah lama saya non muslim, saya tawari syariah juga. Saya nggak mau compare. Dan agent saya pun, case saya pun yang kemarin pending gara-gara misalnya agennya nggak syariah dan dia mau syariah, saya pending. Dia bilang ini agennya belum syariah. Kalau mau oke, pending. Nunggu agen dulu syariah baru masukkan. Direct saya wajibkan syariah. Dan mereka pun berdasarkan semua mereka oke. Tinggal yang titik lain masih ada yang ini, cuman kita sudah sepakat untuk jual syariah. Sekali lagi saya bukan bilang yang ini jelek, cuman ini masalah keyakinan teman-teman. Ya, masalah keyakinan. Dan saran saya buat Anda yang baru agent, baru SUM, kalau pastikan atau putuskan dari awal. Karena dulu leader saya pun bilang, Pak, kalau Bapak mau jual, ya Bapak mau fokus di konvensional atau syariah, lebih baik dari awal Pak. Waktu saya belum terlalu mempertimbangkan, belum terlalu menghiraukan. Baru di SUM baru saya mulai terasa. Kalau saya menjauh, ya, selesai ya. Sama seperti teman saya, begitu dia SUM dia menjauh, ditelepon nggak mau, ini nggak mau, dia disuruh hadir, ini nggak mau, bisa berhenti dia. Tapi saya enggak. Saya pikir dari dua sisi. Saya nanya sini, nanya sana gimana, solusi gimana, ternyata saya jual syariah sekarang. Dan buat Anda juga, ya syariah juga sekarang bagus. Investasinya juga semakin bagus. Dan kalau Anda misalnya ketemu dengan nasabah yang yang dia compare misalnya dengan agent yang konvensional, jangan Anda compare-nya dari awal tahun investasinya. Dari sejak diluncurkan sampai sekarang konvensional 20% lebih kan, syariah baru 8%. Kalau di compare seperti itu oke, tapi compare-nya cobalah compare 4 tahun. Kalau ini sama-sama 4 tahun, sama-sama Anda bandingkan. Itu yang buat modal Anda untuk jual syariah. Kalau compare-nya wajar, konvensional masih tinggi, begitu. Compare-nya cuma 4 tahun. 4 tahun ini hasilnya gimana? Coba Anda bandingkan. Seperti itu. Terus kemarin waktu saya ngomong AM ya, ini juga sempat kaget juga. Saya berdoa di muka sana, kalau yang bagus saya AM, kalau nggak bagus nggak usah. Itu doa saya. Kasih yang lain. Tapi saya memberi satu. Kalau saya AM, saya lanjut, nggak AM berhenti. Ya. Ternyata total selesai semua. Pak telepon terakhir. Pak, AM kan ada 2 cara. Cara pertama, cara kedua. Saya ambil cara kedua. Karena memang tahun ini saya nggak rekrut banyak. Harusnya 10-an, saya cuma ada 6. Yang tutup ini. Pak bilang, Pak, Bapak agent aktifnya sudah tutup nggak? Belum Pak. Loh, kan saya sudah bilang harus tutup Pak. Loh, kan ada cara kedua. Bisa Pak, ini feel Pak untuk AM-nya. Loh, saya kaget. Loh, bisa Pak? Ya, ini buktinya feel Pak. Bapak nggak bisa AM. Tapi saya cuma satu. Walaupun saya kaget memang saya. Karena apa? Saya pikir ada cara kedua kan, saya pasti AM atau gitu. Tapi leader saya, GA saya bilang, saya feel. Karena agent directnya kurang. Saya oke Pak, nggak apa-apa. Satu, saya berhenti.
Berarti doa saya diterima ini. Saya berhenti. Ya. Ini saya sempat ini ya, sempat kaget juga ya. Saya berhenti, gak apa-apa. Berarti doa yang saya terima, yang diterima saya, berarti memang ini gak bagus buat saya. Karena saya sudah pastikan ini saya AM. Ya. Saya AM. Tapi ternyata enggak. Ternyata 1 jam berikutnya di telepon saya, Pak, sorry ya, salah lihat. Kenapa Pak? Karena lulus cara kedua. Oh sampai ini. Selamat ya. Saya seperti ditelepon oleh SUM saya. Pak Haji gimana? Katanya dia Bill ya? Itu ngawur pagi itu. Saya sudah, dia nggak lihat sampai terakhir, cuma lihat di pertengahan ternyata Bill. Saya mau buka itu malas juga. Saya nggak mau buka, nggak mau edit. Saya pikir sudah baca email nggak? Belum. Kenapa? Kayaknya Bill Pak. Nah, saya kaget juga. Kenapa? Saya mau pikir-pikir. Saya sudah kan mengambil rumah di Surabaya, ya. In-house itu 25.650. Saya kan memang jaga prudensial yang bayar ya. Terus terang prudensial yang bayar tiap bulannya. Aduh, kalau Bill ini bayarnya gimana? Cuma saya yakin kalau Bill, memang saya tetap memang saya berhenti. Dan saya memang karena dari dulu di toko saya kan dulu ya saya di distributor itu nggak ada masalah. Segitu tuh nggak ada masalah. Kalau sekarang suruh bayar segitu masalah. Kalau sekarang masalah memang karena sekarang main retail, istri saya mainnya retail. Saya berpikir kalau saya berhenti dari sini cuma itu aja yang jadi masalah saya. Berarti ini bayarnya gimana? Masih kurang 3 tahunan. Ya. Ternyata ternyata jadi AM ya, hebatnya di Prudential saya nggak kerja, bukan nggak kerja benar-benar ya, saya nggak maksimal kerja saya juga memantau tim saya, mau supportnya juga nggak maksimal juga, tapi ya jaringan teman-teman hebatnya di Prudential, saya jadi AM. Kira-kira di luar sana ada nggak yang seperti ini? Ya, ada, jadi bentuk tangan untuk Prudential. Saya jadi AM baru saya mulai mengkaji memang satu syariah. Terus pesan saya juga ya, banyak agent yang ketika mereka merasa punya pengetahuan lebih, ya, mereka punya pengetahuan lebih pintar dari leadernya, mereka sombong. Baru UM sudah sombong. Ada lah betul. Banyak. Walaupun masih banyak yang lebih bagus, tapi ada seperti itu. Mereka sombong, mereka masalah leader itu nggak tahu apa-apa. Ya. Mereka sombong, attitude-nya kurang bagus mereka. Silahkan dibuktikan. Saya sudah 5 tahun saya menyurvei agent leader pun yang attitude-nya kurang bagus kepada leadernya khususnya ya. Karena leadernya kan orang tua. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Ya. Kalau di agama Islam, sejelek-jeleknya orang tua kita, kelakuannya itu masih seperti Quran rusak, masih harus dihormati. Saya pikir leader pun sama. Mereka sudah berusaha merekrut kita, ketika si agent, si UM mungkin merasa lebih bagus, mereka meremehkan. Coba dilihat teman-teman. Kira-kira karir mereka seperti apa? Dan saya sudah menyurvei, ya adalah mungkin 1-2 ya, tapi rata-rata survei saya karir mereka susah. Kira-kira benar nggak? Survei saya benar, karir mereka rata-rata susah. Attitude-nya kurang bagus. Karena apa namanya juga leader. Leader mana sih nggak bikin agennya sukses, UM-nya sukses, ini sukses? Nggak ada. Makanya waktu saya dulu, leader saya bilang saya nggak banyak nanya. Dia bilang B, sudah. Saya nggak mana ini seperti apa, nggak ada. Ketika si agent baru UM sudah sombongnya luar biasa. Si
Silahkan Anda lihat, melihat karir dia seperti lama nggak di Prudential? Pasti lama. Jadi mulai hari ini Anda yang di Prudential, cobalah koreksi diri. Kita di dalam diri kita seperti apa? Saya teman-teman, saya nggak pernah bantah apa yang dilakukan oleh diri saya. Kalau memang ada opsi yang beda, saya ngobrol. Bukan seperti ini Pak. Saya sharing. Tapi sekalipun saya nggak pernah menjelek-jelekan diri saya. Walaupun namanya orang pasti ada kurangannya. Saya apalagi di depan seperti ini, ada juga ngomong, diri saya itu, aduh, buktikan. Nggak mungkin karirnya bagus. Saya juga sudah melihat ada juga leader yang mereka nggak ini dengan leadernya mereka karena mereka nggak cocok, mereka pikir ini nggak bagus, buktinya karirnya sangat lambat. Terakhir saya lihat dia sudah mulai berbagus diri, dia mulai bersih diri, jadi naik AM. Tapi lama, ketika dia sadar dia mulai membuka diri untuk leadernya, dia bilang ini AM akhirnya. Tapi dari dia SUM sampai lamanya ditampil. Karena seperti itu dia selalu ngomong itu gak bagus, itu kurang-kurang begini. Mas namanya manusia mana ya sempurna. Buat agent juga, agent yang masih agent mungkin kalau kita prospek orang ya. Selama ini kan kita prospek orang rata-rata enggak, mungkin di sini ada ya, di sana banyak, di luar sana kita mikirnya apa? Komisi kan. Sebagian orang mikirnya komisi, sebagian orang mikirnya api. Kalau kita mikirnya di sini, jadi kan Prudential bikin logo, bikin ini kan salah. Always listener, always understanding. Kita bikin supaya bukan nasabah, tapi di luar sana banyak agent bikin proposal bukan berdasarkan kepentingan nasabah, tapi berdasarkan kepentingan api mereka, ikan mereka. Kalau ini yang jadi tolak ukur utama, saya yakin sama lambat juga. Kecuali memang nasabahnya pikir proteksi. Nasabahnya bilang saya bukan anak untuk pendidikan. Apinya masih 1 juta, apinya 10 juta, apinya 11 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini pun saya survei. Maka sama lambat juga. Kenapa? Dia bukan berpikir untuk nasabahnya, berpikir untuk kantong dia, untuk karir dia. Kenyataannya walaupun dikerja luar biasa, si tadi kerjanya luar biasa, ini pun kerja luar biasa, tapi kan Tuhan nggak diem. Dia tuh mantau, ini pasti ada aja, ada yang lewat. Begitu mau promosi lagi, saya nggak punya banyak. Seperti itu. Jadi cobalah sekarang kita mulai berpikir, kita prospek ini bukan untuk kita, ya, tapi untuk nasabah. Saya kemarin juga prospek nasabah saya, nasabah referensi juga, kemarin sudah mulai jalan lagi. Prosesnya 750, karena dia mau ikutkan anaknya dan dia opsinya sudah dijelaskan, saya jelaskan ini berapa? 5 juta, 4 juta. 4 juta itu untuk berkali, 5 juta untuk sepernya. Nggak ada masalah buat saya, karena memang dia butuhnya ini. Ya sudah gitu. Dan saya yakin biasanya, dulu pernah saya praktekkan juga, biasanya di sini datang lagi nasabah closing, saya nggak butuh investasi, saya butuhnya proteksi. Serius. Saya pernah waktu saya dulu ya, waktu saya sudah bikin proposal, saya jual padanya. Oh dia butuhnya ini, ya sudah, ini saya jual. Apinya kecil saya peduli. Habis itu datang nasabah lagi, dia bawa, Pak saya mau ikut, saya anak dan ini berapa juta Pak? 3 juta. Dan saya Pak, saya nggak butuh PHS, saya nggak butuh ini, saya butuh cuma proteksi. Artinya apa? Apinya besar nggak? Jadi Anda nggak usah khawatir. Gak usah khawatir, nanti ininya kecil, jangan ada balasannya. Berdiri dulu.
Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Memang saya nggak mau isi motivasi, saya memang sharing berdasarkan apa yang saya alami. Ini yang saya alami selama ini dan saya mau berbagi. Harapan saya apa? Harapan saya apa yang sudah saya alami yang jelek-jelek jangan terjadi buat Anda. Karena harusnya saya sudah bisa AM dari 4 tahun kemarin, sudah tahun kemarin tak bisa. Harusnya tahun kemarin saya sudah bisa AM, baru ini tadi saya di depan. Saya AM baru 2017. Saya promosi kemarin. Gitu. Ya. Terus ini sama yang lain. Yang terakhir, ya pesan saya juga seperti ini teman-teman. Kan kita sudah kerja, sudah punya komisi. Sorry ya, jangan lupa sedekah. Jangan lupa, karena gini, saya pun juga masih belajar, teman-teman. Bukan saya ini bukan, saya masih belajar. Saya juga bukan alim lah, enggak lah. Saya masih belajar. Ya. Apalagi di Prudential, kita kerja nggak kerja, income-nya bayar nggak? Bayar. Dibayar. Kenapa kita harus eman? Dan saya pikir, saya juga mulai evaluasi. Kenapa sih karir saya alhamdulillah bagus, saya bilang. Mungkin memang nggak banyak lah ya. Mungkin saya dulu sering menyisihkan seperti itu. Ini juga mungkin yang bikin, dan mungkin pastinya ya, salah satunya yang bikin karir saya lebih mudah dari yang lain, lebih mudah dari yang di bawah saya, seperti itu. Sedekahkan. Kemarin saya sudah uang yang nggak pernah habis dan misterius, cuma dikit. Uang yang dipakai untuk ilmu, menambah skill, menambah pengetahuan, sehingga Bill Gates pun, seorang Bill Gates kalau misalnya terletakkan di hutan belantara, nggak mungkin beliau akan menjadi kelaparan, karena otaknya sudah penuh dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua, uang yang dipakai untuk membantu orang tua. Ya. Kadang sebagai kita berpikir di luar sana berpikir, saya buat makan sendiri susah kok, kurang kok, apalagi mau bantu buat orang tua, mertua apa sama, apalagi buat bantu beliau. Ya. Karena saya baca, gak usah berpikir untuk makanmu lah. Kalau orang ngomong butuh, kasihkan saja. Balasannya pasti lebih luar biasa. Merem aja. Saya pun tahap belajar. Dan memang karena mungkin hubungan dalam rumah saya nggak pernah mengeluh masalah. Saya nggak punya pun. Saya punya hutang pun, minus pun, saya nggak pernah ngeluh sama rumah saya. Karena pesannya mas satu dulu. Kamu kalau ingin bahagia, ketika kamu bahagia, bilang sama orang tuamu, minimal kamu beli sepeda motor, beli lemari pun, kalau memang dalam tahap ini ya, kamu bilang, kan dengan cara itu orang tuamu senang, barokah buat kamu. Jangan kebalik, di luar sana banyak. Ketika ruwet, hutangnya banyak, masalahnya banyak, ngomong, pinjam uang. Ketika dapat hadiah, dapat bonus, nggak ngomong apa, takut pinjemin. Tapi di sini nggak ada. Di situ barokahnya. Barokahnya uang. Kalau rezeki kalian juga pasti luar biasa. Dan terakhir memang sedekah tadi. Ya, saya kira ini sorry ya teman, bukan sesi ini ya teman, saya belajar untuk di syariah ini. Saya ingin ngajak teman-teman yang muslim khususnya. Kenapa? Karena banyak juga nasabah muslim, posisinya non muslim dan syariah. Hatinya yang muslim mana? Kalau bantu budaya syariah biar lebih besar. Nah, ya sharing saya kira-kira cukup sampai di sini.